Ternyata oligarki ini merencanakan dapat untung dari PSN PIK 2 tuh 20.000 triliun. Itu mereka sudah menghitung. Jadi saya ulangi, mereka sudah menghitung akan mendapatkan angka keuntungan dari proyek PSN PIK 2 20.000 triliun. Jadi mungkin saja mereka sedang mentertawakan kita. Wahai yang merasa tokoh, wahai tapi kalian miskin semua, sebentar lagi kalian akan kubeli. Kira-kira itu kata-kata. Tapi insya Allah Anda bisa beli ketua partai, Anda bisa beli yang mengejar jabatan, Anda bisa beli para politisi, tapi insya Allah tidak akan mampu membeli kita semua di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya 6 bulan 5 hari hampir tiap hari ketemu rakyat korban Pantai Indah Kapuk 2. Ini 6 bulan 5 hari. Dan saya berharap setelah hari ini selesai, dengan kumpulnya semua tokoh, mudah-mudahan saya sudah bisa masuk kamar tidur. Dan perjuangan diteruskan oleh bapak-bapak dan ibu semua. Maksudnya mereka udah mengalah gitu. Pak Jenderal Fahru Rozi, bapak-bapak semua, biar nggak ini lama, nggak usah nyebutin satu-satu semua yang hadir. Saya hanya menyampaikan terima kasih ke Bung Edi, Pak Sudrajat, Bu Dio, dan teman-teman yang merancang acara ini. Saya ingin menjelaskan biasanya kalau saya bicara hal baru. Saya beberapa 2 malam lalu ketemu orang dan saya mendapatkan angka yang sangat fantastis. Ternyata oligarki ini merencanakan dapat untung dari PSN PIK 2 tuh 20.000 triliun. Itu mereka sudah menghitung. Jadi saya ulangi, mereka sudah menghitung akan mendapatkan angka keuntungan dari proyek PSN PIK 2 20.000 triliun. Jadi mungkin saja mereka sedang mentertawakan kita. Wahai yang merasa tokoh, wahai tapi kalian miskin semua, sebentar lagi kalian akan kubeli. Kira-kira itu kata-kata. Tapi insya Allah Anda bisa beli ketua partai, Anda bisa beli yang mengejar jabatan, Anda bisa beli para politisi, tapi insya Allah tidak akan mampu membeli kita semua di sini. Saya memanggil ahli properti ke rumah kemarin, bagaimana hitungannya sehingga dia menargetkan 20.000 triliun untungnya. Hampir setengah hari saya berdiskusi, masuk akal saya. Mana 50.000? Bagaimana logikanya dia menjual tanah 35 juta per meter tapi membeli dari rakyat 50.000. Oke? Nah, saya minta tenang supaya otaknya bisa nyambung, supaya kita semua tahu bagaimana dia menggoreng uang itu. Saya tidak bicara hal yang lain supaya ada pengetahuan kita semua bahwa memang negara ini sudah dijual. Ya, saya mohon tenang dulu supaya apa namanya, nanti kalau komentar setelah saya menguraikan supaya enak saya menghitungnya. Oke?
Dan kita tidak pernah membeli, ini mereka tuh pengacaranya tidak pernah membeli di bawah NJOP. Oke, itu pertama. Padahal NJOP dia turunkan dari 128.000 ke 48.000. Itu adalah Pemda Tangerang yang harus bertanggung jawab. Oke? Setelah itu dia selalu menyatakan kami tidak pernah memaksa rakyat menjual ke kami. Sudah kata-kata dia. Karena memang yang diturunkan itu 3 lapis baru sampai ke dia. Lapis pertama adalah preman, aparat desa menekan rakyat untuk melepas tanahnya. Setelah terjadi negosiasi dan disepakati, datanglah notaris. Notaris belum ketemu PT Bayangan. PT Bayangannya ini yang membeli. Oke? Nah, berapa harga dari hitungan saya kemarin dengan pengusaha real estate? Dia bilang harga sampai ke PT Bayangan itu biayanya Rp500.000 per meter. Artinya ada Rp450.000 per meter yang digunakan untuk menyogok preman, mengonyogok aparat di bawah sampai ke kelurahan. Itu Rp450.000 per meter. Artinya 1 hektar 4,5 miliar rupiah. Oke? Sekarang setelah itu 500.000 naik kemana? Dibeli oleh PT Bayangan, bukan PT. Dibelilah dia, perhitungan kita kemarin kira-kira 2,5 juta rupiah. Dibelikan oleh PT. Ini sudah mulai masuk ke proses formal. Ini tidak bisa diaudit. Nah, artinya dia sudah untung 2 juta per meter. 2 juta per meter dari preman tanda kutip ke PT resmi. 2 juta per meter. Kalau dia mau nyogok, artinya dia punya mau hanya ngambil untung 1 juta per meter, artinya dia bisa nyogok 10 miliar per hektar. Jadi jangan heran kalau semua bisa disogok. Sekarang dari mana mereka punya uang? Oke? Dia menjual tanah itu rata-rata 30 juta per meter. Orang yang mengerti namanya penjaminan, biasanya bank menjamin untuk dapatkan kredit atau menjual obligasi keluar itu biasanya 30% dari harga jual. Artinya dia sudah bisa meminta uang di luar negeri manapun 10 juta rupiah per meter karena dia menjual 30 juta. Dari uang itulah, uang pasar itulah dipakai untuk menyogok, membebaskan rakyat. Jadi clear ya. Ini supaya kita paham semua bisnis ini. Jadi saya berharap jangan lagi menganggap bahwa kita bisa melawan dengan uang, karena uang mereka betul-betul bisa menyogok berapapun. Saya ulangi tadi, dengan harga Rp500.000 ke PT tanda kutip, itu berarti dia bisa menyogok kan 4,5 miliar per hektar. Anggaplah dipakai untuk sebagian, maka 1 miliar pakai nyogok per hektar. Itu hanya sampai tingkat desa. Jadi jangan heran kalau kepala desa memusuhi kita. Jangan heran kalau saya tidur dilaporkan oleh kepala desa, karena mereka ada ruang untuk itu. Saya tidak menuduh bahwa ini tertokokan, tapi ada ruang untuk itu. Naik ke atas, tadi ke 2,5 juta ada lagi 20 miliar per hektar. 20 miliar per hektar yang bisa dipakai kemana-mana. Naik ke atas 10 juta. 10 juta karena obligasi sudah bisa dijual 10 juta. Maka yang terjadi ada 8,5 juta per 85 miliar per hektar.
Oke, jadi setelah itu saya kemarin yakin betul bahwa betul tidak salah mereka sudah menargetkan laba kalau berhasil semua adalah 20.000 triliun. 20.000 triliun. Nah, ini semua terjadi di Indonesia, di Rempang terjadi, di Kalimantan terjadi, di mana-mana mereka mengambil tanah itu dijadikan jaminan obligasi untuk mendapatkan uang. Nah, sekarang pertanyaan saya, apakah kita mau diam melihat ini? Saya katakan, kita tidak tahu apakah keluar dari ruang ini kita masih hidup. Kita tidak tahu. Kalau insya Allah, kalau selalu kita masih berjuang dan dipanggil Allah, insya Allah husnul khotimah kita. Karena saya tahu hitungannya. Sekarang saya mau masuk satu substansi lagi supaya ini tadi substansi sangat baru supaya publik paham angka-angka ini. Saya biasanya tidak bisa bicara dengan kualitatif.